Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-11 yang ke-19 surah Al-Maidah ini, kita jadikan pembuka majlis kita dalam kajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terjemahannya, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepadamu rasul kami, yubayyinu lakum, yang memberikan penjelasan dan bukti kepada kamu sekalian, ala fatratin minar rusuli, dalam masa tenggang, masa jeda tiadanya para rasul, sehingga jangan sampai kamu sekalian nanti berkata, tidak ada yang datang kepada kami pembawa berita gembira maupun yang memberikan peringatan. Maka sesungguhnya telah datang kepadamu sekalian basyirun, yang membawa berita gembira, wa nadhirun, dan yang memberikan peringatan. Allahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jemaah rahimakumullah, dari ayat ini kita memahami bahawa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah setelah terjadinya kekosongan dunia ini dari seorang rasul dan nabi. Ini berbeda dengan kehadiran nabi-nabi Bani Israel, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Bani Israel senantiasa dituntun oleh para nabi. Apabila meninggal seorang nabi mereka, maka ada yang datang setelah itu nabi penggantinya. Begitulah Bani Israel, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka senantiasa didampingi oleh para nabi. Jadi nabi-nabi Bani Israel itu sambung menyambung. Bahkan tidak heran dalam suatu masa ada beberapa nabi yang sezaman, seperti Nabi Zakaria bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Yahya juga sezaman dengan Nabi Isa. Kalau kita menerima bahawa yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menghindar dari Mesir, kemudian beliau bertemu dengan dua orang anak gadis yang sedang mengembalakan ternak dan memberi minum ternak-ternak mereka, tetapi anak gadis itu karena menjaga kehormatannya tidak mau berdesak-desakan dengan laki-laki. Kalau kita terima cerita itu bahawa itu adalah putri-putri dari Syuaib alaihissalam, maka tentu bisa kita katakan bahawa di zaman itu ada dua orang Nabi berjumpa. Setidaknya Nabi Musa alaihissalam
Kalaupun pada waktu itu belum lagi menerima wahyu penugasan beliau sebagai risalah, sebagai pembawa risalah kepada Bani Israel, setidaknya beliau telah menjadi calon seorang nabi. Itu juga Nabi Musa zaman dengan Nabi Harun yang mendampingi beliau. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Bani Israel dipimpin oleh para nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama hadis. Di antaranya bisa kita lihat dalam kitab di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari, ada penjelasan tentang itu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel tasus maknanya mereka dituntun, mereka dipimpin oleh para nabi. Kata tasusu sasa, dari situ nanti muncul kata siasah yang diartikan politik. Di pemimpin Bani Israel itu adalah para nabi. Kullama halaka nabiyyun, setiap ada nabi yang meninggal, khalafahun nabi, digantikan oleh nabi pula. Jadi silih berganti sampai nanti ditutup oleh Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam, dan setelah Nabi Isa maka tidak lagi ada pelanjut para nabi dari Bani Israel. Nah, itulah yang dikatakan fatrah minar rusul, masa jeda kosongnya umat manusia dari seorang rasul atau seorang nabi yang menuntun mereka. Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dalam surat As-Saff, surat As-Saff ayat 6, dalam memberitakan kepada kaum beliau bahawa setelah beliau akan muncul seorang Rasul Allah yaitu yang namanya adalah Ahmad. Ahmad yang dimaksud dijelaskan oleh Nabi, ana Ahmad wa ana Muhammad. Nah, ayat inilah yang dijadikan oleh sebagian kalangan Ahmadiyah bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad namanya Ahmad, karena di dalam Al-Quran yang disebut oleh Nabi Isa siapa? Ahmad. Karena itu di antara mereka ada yang berkeyakinan dengan kenabian Ghulam Ahmad itu. Padahal Ahmad yang dimaksud sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, sayalah Ahmad dan saya Muhammad.
Apa kata Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, kepada Bani Israel? Ini menunjukkan bahawa Nabi Isa alaihissalam diutus khusus kepada Bani Israel. Dan Nabi SAW telah mengingatkan ini kepada umat beliau bahawa di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau yang tidak diberikan kepada para nabi sebelum beliau, sebagaimana diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, wa'atitu khamsan lam yu'tahunna ahadum minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada siapapun para nabi sebelum aku. Antara yang 5 itu adalah kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Di antaranya para nabi atau nabi sebelum beliau diutus khusus kepada kaumnya. Wa bu'istu ilan nasi kaffah, dan aku diutus kepada seluruh manusia. Jadi satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan Nabi Adam karena umatnya anak dia saja semua dengan isteri. Setelah itu untuk anak cucu Adam hanya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh umat manusia. Para nabi sebelum beliau itu diutus khusus ila qaumi, kepada kaumnya. Itu berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, wa'atitu khamsan, saya diberikan 5 lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli, tidak diberikan kepada siapapun, pada seorang pun dari para nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birra'bi, saya ditolong oleh Allah dengan rasa gentar, rasa cemas yang masuk ke dalam hati musuh, masirata syahr, dalam perjalanan 1 bulan. Jadi kalau Nabi akan menyerang atau datang ke suatu kaum, sebulan sebelum bertemu dengan kaum itu mereka sudah cemas duluan. Mereka sudah ketakutan. Itu nusirtu birra'b. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi ini sebagai tempat sujud dan bisa menyucikan. Bisa sebagai tempat salat, tempat sujud, tempat beribadah, dan bisa dipakai untuk bersuci. Karena itu ayyuma rajulin min ummati, siapa saja dari umatku adrakathu salat, dah masuk waktu salat, bertemu dengan waktu salat, jangan jadikan alasan ini dan itu, oh tidak ada air, ada bumi, tanah yang bisa dipakai sebagai alat untuk oh tidak ada masjid. Dimanapun kamu salat, kamu bisa melaksanakan di tempat itu. Kemudian wa uhillat liyal ghanaimu, dan dihalalkan untukku rampasan perang. Ini yang ketiga. Yang keempat tadi, wa kana nabi, orang nabi sebelum beliau, siapapun nabinya, yub'atsu ila qaumihi khassah, hanya diutus kepada kaum. Wa bu'istu ila nas
kafah. Sedangkan aku diutus kepada manusia secara keseluruhan. Yang terakhir, wa u'titus syafa'ah. Aku diberikan syafa'ah. Syafa'atun uzma namanya. Yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Ada kisahnya kan? Ketika kita bicara dahulu tentang hari kiamat, bagaimana manusia berhadapan dengan situasi yang sangat genting. Seluruh manusia di hari kiamat sudah berkeyakinan tidak akan selamat mereka menghadapi situasi rumit itu. Melainkan kalau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala beratnya proses hisab di yaumil mahsyar itu. Nah, tapi siapa yang akan meminta kepada Allah agar diringankan beban itu? Semuanya merasa tidak pantas. Maka para umat anak cucu Adam ketika itu berpandangan, kita carilah Adam alaihissalam. Adam Abul Bashar, bapak moyang seluruh manusia. Mudah-mudahan ia bisa memohon kepada Allah, tolong ringankan beban mahsyar. Itu awal manusia dibangkit seperti itu keadaan. Tapi setelah bertemu Adam, mereka tidak mendapatkan. Kenapa? Adam alaihissalam menyebutkan alasan dia malu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat perbuatan yang terlanjur. Diarahkan kepada apa? Pada Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pun meminta maaf, mengemukakan alasannya, dan dia tidak bisa melakukan. Diarahkan kepada Musa. Nabi Musa juga tidak bisa. Tunjukkan kepada Isa, pergilah kalian kepada Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam walaupun tidak mengemukakan alasan kenapa dia tidak bisa, tapi dia tetap mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena itu bukan hak dia. Karena itu dia tunjukkan, carilah Muhammad. Nah, dicari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Rasul, dan disitulah Rasulullah meminta syafaat. Dan syafaat itu meliputi seluruh manusia, mukminnya, kafirnya, mendapatkan keringanan di hari kiamat tersebut. Dari apa? Dari beratnya beban proses menunggu giliran perhitungan masing-masing. Nanti ada syafaat khusus yang itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Jadi ini syafaat uzma. Tidak ada yang punya kewenangan itu. Nah, ini adalah di antara keutamaan beliau. Jadi dari rangkaian kisah yang termaktub di dalam kitab sirah, kitab tarikh perjalanan hidup Nabi, kemudian kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengetahui bahawa antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad tidak ada seorang nabi pun. Jadi manusia dalam keadaan apa? Di dunia ini ketika itu kosong dari nabi dan rasul. Nah, itulah yang disebut dengan zaman fatrah namanya. Zaman fatrah.